ketika banjir bukannya banjir, paceklik. Jadi udah banjir, paceklik ketika kekeringan. Saking parahnya tanah ini, lantas kemudian ketika paceklik, dia pergi ke Mesir dan dari situlah dia dapat dikasih terus kemudian putri Mesir namanya Hajar. Bunda Hajar dinikahi lalu kemudian punya anak namanya Ismail. Ismail anak pertamanya. Ismail setelah lahir beberapa puluh tahun berikutnya lahirlah namanya Ishak. Anak keduanya dari Bunda Sarah. Nah, singkat cerita, Bunda Sarah ini nanti punya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini digelari sebagai Israel. Nah, Israel ini nanti punya 12 anak. 12 anak ini salah satunya Nabi Yusuf. Ustadz, ini agama hampir orang sedunia itu sentranya sebuah keluarga ya. Abraham. Betul. Yeah. Nah, kalau kita ngeliat ini lebih mudah nanti kita ngeliat Yesus. Nah, karena nanti sudah ada 12 anak ini, keturunannya salah satunya adalah namanya Yehuda, yang nanti dikenal dengan nama Yahudi. Nah, Yehuda, entah dari Yehuda, ada yang bilang dari Lewi, tapi yang jelas keturunan daripada Israel inilah muncul namanya Yesus. Sorry, saya pengen ngulangin lagi. Jadi Ismail itu punya Ismail dari Bunda Hajar. Ismail anak dari Bunda Hajar. Nah, kalau terus Bunda nanti Sarah, dari Bunda Sarah ada lagi tuh. Ishak. Dari Ishak kemudian Yakub. Jacob. Dari Ismail? Dari Ismail nanti turun ke Nabi Muhammad. Oke. Terus nanti setelah Yakub terus yang Yahuda? Nah, Jacob ini punya 12 anak. Anak yang paling besar namanya Yehuda. Nah, Yehuda nanti namanya Jus dari sana. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Jacob atau Yakub tadi punya 12 anak, salah satunya Yusuf, salah satunya Yehuda. Nah, Yesus ini keturunannya Yehuda. He's Jewish. Jadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan dari keturunan Yehuda, ada yang mengatakan dari keturunan Lewi. Tapi aku mengambil pendapat dari keturunan Yehuda, Yesus ini. Tapi dia Jewish, jelas dia Jewish. Tapi Ustadz ngambil itu kenapa? Dasarnya Ustadz Friksya apa? Karena gini, ada keyakinan dan juga bukti-bukti bahwasanya nabi-nabi pasti dari keturunan Lewi. Karena Lewi itu adalah di antara 12 anak itu diserahkan sebagai tugas kenabian. Maka Musa itu dari Lewi. Musa dari keturunan Lewi. Wow. Yesus itu dari keturunan Yehuda, setauku ya. Tapi ini debatable ya. Kita juga menariknya di dalam Kristen itu enak banget karena mereka lebih menerima banyak perbedaan. Karena mereka bilang dalam tradisi ini. Nah, tradisinya kadang-kadang beda jauh tuh, tapi nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi aku ngambil tradisinya adalah Yehuda. Jadi Yesus itu adalah Jewish. Dan dia hidup di satu Jewish community di daerah Kanaan itu. Tadi kan aku bilang Abraham tinggal di Kanaan. Saking banyaknya Jewish di sana, Mas, maka daerah itu disebut dengan daerah Jewish atau Yudea. Yudea dari kata Yahudi. Tadi kan ya Yehuda jadi Yahudi, jadi daerahnya namanya Yudea. Yudea ini, Mas, masuk di dalam wilayahnya Romawi ketika minus 63. Wow. Lewat Kaisar Pompei namanya. Nah, Kaisar Pompei membebaskan, menaklukkanlah dalam bahasa mereka, conquering Yudea, lalu kemudian menempatkan gubernur-gubernur di situ, yang disebut juga sebagai king. Dari situlah kita kenal namanya King Herod, Herodes, Raja Herodes. Itu sebagai gubernurnya Romawi sebenarnya. Nah, ceritanya Yesus ini kalau kita tahu dari sini, kita bisa jadi ngerti bahwa di sana tuh sudah punya tempat namanya Yudea dengan agama namanya Yahudi. Struktur masyarakatnya sudah ada. Nah, setelah struktur masyarakatnya sudah ada ini, tiba-tiba muncullah Yesus. Nah, Yesus ini dari mana? Oke, ini perbedaannya. Dalam Islam dikatakan Maria tidak punya suami. Kristen juga sama, walaupun kadang-kadang mereka bilang suami, tapi sebenarnya bukan suami, tunangan. Tunangannya namanya Joseph gitu kan ya. Padahal sebenarnya dia belum menikah sebenarnya. Nah, di dalam kisahnya Maria ini bertemu dengan malaikat. Menarik, Maria ini sebenarnya adalah pelayan di Baitul Maqdis. Di Masjidil Aqsa. Dari mana taunya? Jadi gini ceritanya. Ini menurut orang Kristen ya. Orang Kristen juga paham namanya Zakaria. Pernah dengar, Mas? Yeah. Zakaria itu punya istri. Namanya Elizabeth. Elizabeth ini menurut satu tradisi Kristen adalah sepupunya Maria. Menurut tradisi yang lain Maria adalah keponakan dia. Jadi ini ada tradisi beda-beda sih memang. Tapi yang jelas kerabat lah ya. Nah, jadi Elizabeth ini kerabatnya Maria. Maria ini punya keluarga, dulunya mereka pengen agar anak ini berkhidmat ke Baitul Maqdis. Tapi zaman dulu namanya
yang boleh berkhidmat adalah anak laki-laki. Nah ini di dalam Islam Al-Quran bilang ternyata yang muncul perempuan. Pernah dengar surat Ali Imran, Mas? Iya. Ali Imran adalah bapaknya Ali Imran, artinya keluarganya Imran. Imran ini bapaknya Maryam atau Maria. Tradisi Kristen tentu saja berbeda. Nah ini bedanya. Bedanya adalah Maria yang jelas kalau di dalam Islam tidak menikah, di sana menikah atau bertunangan. Oke. Harusnya dia berkhidmat di Baitul Maqdis, itu kan ya. Nah, karena dia harusnya berkhidmat di Baitul Maqdis karena dia harusnya laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, maka dia diuruskan kepada Zakaria yang tugasnya adalah waktu itu ngurusin Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, dia ketemu dengan malaikat. Malaikat bilang, "Kamu bakal hamil." Dia bilang, "Gila, kenapa gua hamil?" Enggak sih, enggak bilang gila sih. Itu tambahan. Nah, itu cerita gue gitu ya? refreshing ya. Itu refreshing ya. Kenapa gua bisa hamil? Kan gua enggak pernah ngapa-ngapain sama laki-laki. Dikatakan ini keputusannya Allah, kamu akan mengandung seorang anak ini kelak nanti akan jadi orang penting. Akan jadi orang yang suci, disucikan dan orang penting. Lalu kemudian Maria mengandung, setelah mengandung, akhirnya pas mengandung itu terjadilah sensus penduduk di orang-orang Romawi. Menurut beberapa orang, sensus penduduk ini dipicu karena ada orang-orang berkata sebentar lagi Mesias datang. Ada raja baru. Herodes bilang, "Raja baru? Kan gue rajanya." Kenapa ada raja baru? Sensus orang-orang. Sensus orang-orang, aku pengen setiap laki-laki yang muncul dibunuh. Wow. Maka dia di sensus. Awalnya mereka di Nazaret nih, 2 orang. Yosef dan Maria yang lagi mengandung nih. Tapi kan ada sensus, ini cerita Kristen. Ketika ada sensus, maka mereka pergi ke tempat asal mereka kan gitu kan ya. Nah, ketika mereka pergi, melahirkanlah di Bethlehem. Jadi menurut Kristen, setelah Yesus ini lahir, dia lari dulu ke Mesir. Selama beberapa tahun sampai Herodesnya wafat. Ceritanya menurut mereka. Baru setelah itu balik lagi ke daerah Yudea. Ngajarlah Yesus ini di beberapa kota sampai umur 30. Umur 30 dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanesnya anak siapa? Zakaria. Jadi Zakaria itu punya anak namanya Yohanes. Di kita namanya Yahya. Nah Yahya terus kemudian baptis Yesus. Aku udah pernah bilang ya, baptis itu kalau kita kayak mandi wajib lah ya. Nah di situ terus kemudian karya keselamatannya Yesus dimulai. Cuma 3 tahun sampai menurut orang Kristen dia disalib, menurut kita diangkat. Tapi ceritanya ujungnya sama loh. Karena menurut orang Kristen dia disalib, mati, lalu kemudian bangkit, lalu kemudian diangkat. Nah kita skip the process. Kita skip the salib. Salah pencatatan tuh gimana tuh? Tapi itu bedanya kan kalau kita mau bilang bedanya. Jadi kita skip salib dan bangkitnya, tapi langsung diangkat ke langit. Nah itu adalah sedikit brief tentang Yesus. Jadi kita harus tahu dulu, pertama dia orang Yahudi. Yang kedua, menurut orang Romawi, itu mereka memandang sama Yesus adalah orang Yahudi yang mendakwahkan agama Yahudi. Sebagaimana mereka sudah dealing dengan orang-orang Yahudi sudah sejak lama. Itu aja bagi orang-orang Romawi. Tadi kan disebut 3 tahun doang tuh. Ya. Periode dakwahnya. Periode dakwahnya atau periode kenabiannya? Periode dakwahnya. Karena setauku dari sejak lahir dia sudah dalam tanda kutip ya, sudah benar-benar magic. Di dalam Al-Quran dia dikatakan ngomong ketika masih dalam gendongan ibunya di kain lampin. Dia sudah ngomong. Lalu kemudian di Alkitab diceritakan 12 tahun dia sudah bisa ngedebat ahli Taurat. Jadi kita bisa mikir gini, aku dulu mikir, ngedebat ahli Taurat kan gampang. Zaman sekarang orang netizen juga pada ngedebat kan itu kan. Tapi beda. Dulu itu teks itu tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi teks itu, bukunya atau lembaran-lembaran kitab suci itu nggak dimiliki oleh semua orang. Karena nggak ada mesin percetakan. Pertama, teksnya udah langka. Yang kedua, kalaupun ada, nggak semua bisa baca. Iya betul. Karena semua orang belum tentu bisa baca. Baca itu hanya bisa dimengerti oleh beberapa kelompok yang elit di antara masyarakat. Nah maka amazing banget 12 tahun ini anak punya pengetahuan tentang Taurat. Maksudnya ya aneh dari mana dia belajar gitu loh. Bapaknya bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia punya pengetahuan dan bisa ngedebat ahli Taurat padahal nggak punya akses ke situ. Saya mencoba untuk memahami kondisi pelan-pelan ya. Iya, kondisi ketika Nabi Isa kembali tuh ke Yudea dari Mesir. Kan dikatakan dia ke situ mengajar. Betul. Dan keyakinannya adalah mengajar ajaran Yahudi. Betul. Yesus bilang, aku tidak datang untuk menghapuskan Taurat, tapi untuk menggenapi.
Itu kan yang sangat terkenal kan di orang Kristen, menggenapi apa yang dibawa oleh Musa kan. Berarti dia tidak menghapuskan apa yang dibawa oleh Musa, dia menggenapi itu. Terus jadi ajaran agama barunya kapan? Iya. Ternyata ini menurut Islam dan menurut aku tidak menurut Islam, tapi menurut tradisi orang Kristen. Okay. Orang Kristen sendiri itu baru dikatakan sebagai Kristen itu ketika di Antioquia, di Antiok. Antiok sekarang di Antakya di Turki. Sebelum itu mereka tidak disebut orang Kristen, hanya disebut dengan sekte Mesianik Yahudi. Sekte Mesianik itu yang meyakini adanya hari pembalasan. Ustaz tahu ini karena dulu Ustaz agamanya? Waktu dulu aku nggak belajar seperti ini sih. Akhirnya setelah aku masuk Islam, aku merasa bahwasanya aku harus lebih banyak mempelajari tentang Nabi Isa. Maka